Margono. Saya Muhammad Alam Jagiarsa sebagai ketua. Yang pertama, rekan saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari power supply. Pengertian power supply. Power supply adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyediakan tegangan langsung ke komponen. Dalam casingnya membutuhkan tegangan. Power supply adalah alat yang berada dalam sebuah casing komputer yang berfungsi untuk mengatur arus listrik, lalu membaginya ke setiap komponen. Fungsi power supply sebagai hardware yang memberikan atau menyuplai arus listrik. Dari bentuk arus listrik berlawanan menjadi arus listrik yang senang. Power supply komputer berfungsi untuk memberikan arus listrik CD yang dibutuhkan oleh perangkat keras dalam komputer. Power supply punya beberapa konektor kabel yang masing-masing akan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, warna merah plus 5 voltage dan warna kuning plus 12 voltage yang berfungsi sebagai catu daya hard disk dan CO ROM. Yang kedua, warna orange plus 3.3 voltage berfungsi sebagai catu daya di prosesor. Yang ketiga, warna ungu plus 5 voltage yang berfungsi sebagai stabilizer. Selanjutnya, warna biru min 12 voltage berfungsi sebagai power off. Warna hijau PS on atau 12 voltage berfungsi sebagai power on. Selanjutnya, warna abu-abu plus 5 voltage berfungsi sebagai stabilizer di chipset. Selanjutnya, warna hitam. Warna netral yang berfungsi untuk mencegah atau membuang arus listrik atau arus lebih. Selanjutnya akan dijelaskan cara kerja dari power supply yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Cara kerja power supply adalah dengan menekan tombol power supply pada casing. Terlebih dahulu, ketika tombol power ditekan sebelum membiarkan sistem start mulai bekerja, maka power supply akan melakukan cek dan tes terlebih dahulu. Saat tes telah berhasil, selanjutnya power supply akan mengirim sinyal khusus ke motherboard. Mengirim sinyal power supply ke motherboard disebut dengan power board. Selanjutnya akan dijelaskan jenis-jenis power supply yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Secara umum, jenis power supply ada dua, yaitu power supply AT dan ATX. Biasanya yang paling sering digunakan adalah jenis ATX. Power supply AT adalah jenis power supply yang bisa dikatakan sudah lama. Kelebihan power supply AT yaitu memiliki kabel yang terhubung ke motherboard, terdiri dari konektor P8 dan P9. Misalnya, terdapat dua konektor penghubung untuk mematikan power supply. Supply AT adalah jenis power supply yang memiliki tampilan lebih sederhana atau simpel dibandingkan ATX. Jenis power supply AT kabel konektor motherboardnya sudah menjadi satu dengan jumlah 20 pin. Makanya power supply AT juga dikenal dengan ATX 20 pin. Untuk pemasangannya pun cukup mudah, mengingat pada motherboard dengan konektor tidak akan menyatu, namun pemaksaan pada pemasangan juga perlu dihindari. Hal itu bisa menyebabkan resiko kerusakan pada port atau konektor. Keunggulan jenis power supply ATX yaitu tombol powernya yang sudah dilengkapi dengan auto shutdown. Jika komputer dimatikan, maka power supply juga ikut mati. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menekan tombol powernya lagi. Power supply merupakan jenis power supply yang berfungsi menjaga kestabilan tegangan dan arus listrik, khususnya jika ada perubahan maupun variasi pada beban sumber listrik, baik itu arus listrik atau tegangannya. Unregulated power supply yaitu power supply yang harus bisa
akan bisa menggunakan load dynamic. 6. Power supply PX adalah yang biasa digunakan oleh orang untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau kantoran. Selanjutnya, yang terakhir, besaran power supply. Ada beberapa macam, yaitu plus 3.3 voltage, plus 5 voltage, plus 12 voltage, min 5 voltage, dan min 12 voltage. Meskipun ada yang negatif, yang perlu kita perhatikan cukup yang positif saja. Dengan melihat rail di atas, kita bisa menentukan seberapa besar output sebuah power supply. Selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Satu kelompok, satu pertanyaan. Saya persilakan untuk setiap kelompok. Tanyai Anida Lestari menunjukkan kenapa power supply harus memiliki banyak kabel dengan berbagai warna? Karena sudah ada nama dari kelompok 3. Bertanya, fungsi kipas di power supply itu apa? Karena mawar banyak apa bertanya. Bagian apakah pada power supply yang dapat menyebabkan fixing jika bagian tersebut jalannya tidak normal? Dari kelompok 1 kami bertanya. Gunanya pin pada power supply itu. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan setiap kelompok. Inilah jawabannya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Anida kelompok 5. Pertanyaannya, kenapa power supply memiliki banyak warna berwarna-warna? Memiliki karena memiliki fungsi yang berbeda-beda dan sangat membantu untuk menjalankan komputer. Sudah? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Fungsi kipas dari power supply sebagai hardware yang memberikan atau menyuplai arus listrik. Dan sebagai pendingin juga. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novel, yaitu pertanyaan bagian apakah pada power supply yang membuat fixingnya ini. Jadi bagian RAM. Nah, Salah itu. bener. Yang pertama itu kelompoknya 3. Bagian RAM, program aplikasi mengambil terlalu banyak RAM dan sumber daya CPU yang membuat seluruh sistem tidak responsif. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nasbah kelompok 1. Fungsi tip supply sebagai pelindung kabel agar tidak mudah putus dan menerapkan kabel agar tak mudah terlilit, menyambungkan motherboard dengan power supply